Al-Quran sumber segala kemuliaan. Muliakan harta. Ketika harta sudah tak ada, tak lagi dimuliakan orang. Muliakan jabatan. Jabatan tak ada, kita tak lagi mulia. Berapa banyak pejabat dulu disanjung, dimuliakan. Begitu datang ke kampung, umbul-umbul, baleho. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, pintu tak dibukakan, supir lagi tidak ada lagi, menyupir sendiri, membuka pintu sendiri. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan rebana. Sekarang tak lagi ada sambutan. Kena penyakit namanya PPS, Post Power Syndrome. Penyakit setelah tak ada jabatan. Tidak lagi ada kehormatan. Tapi orang yang mulia karena Al-Quran, Al-Quran akan tetap ada di kepalanya. Sampai kapan? Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك استغنى وانتهى بعدك صار وصال. Tentang malam turunnya Al-Quran. Bila sebenarnya Quran itu turun, kita tengok ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua ayat. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan Quran itu pada malam qadar. Jadi Quran itu turunnya waktu malam. Malam bila? Buka ayat satu lagi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu pada malam yang penuh berkah. Tidak disebutnya malam apa. Dalam satu tahun ada 360 malam. Banyak malam. Malam yang mana Quran itu turun dipersempit menjadi 29 atau 30 malam. Mana ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada malam Ramadan diturunkan Quran. Bukan malam Syawal, bukan malam Zulqa'dah, bukan malam Zulhijjah, bukan malam Haram, tapi pada malam Ramadan. Nah, pertama Quran turun pada waktu malam. Malam mana? Malam Ramadan. Nah, di malam Ramadan itu malam nan keberapa? Maka menurut sebagian mazhab Syafi'i malam 7 boleh. Itulah maka di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Patani, Thailand Selatan, di Moro, Filipina, mayoritas bermazhab Syafi'i memperingati nuzul Quran pada malam 7 boleh. Lalu bagaimana dengan di Mesir? Di Mesir malam nuzul Quran diperingati malam 27. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 terakhir. Dan 10 terakhir itu pada bilangan witir, ganjil-ganjil. 21, 25, 23, 25, 27, 29. Dan pendapat yang paling kuat mengatakan 27 menurut versi yang 10 terakhir. Tapi kalau kita buka tafsir Al-Quranil Azim, ada pendapat namanya malam pertama, ada pendapat namanya malam ketiga, ada pendapat ulama namanya malam kelima, ada namanya malam ketujuh, ada namanya malam ke-9, ada namanya malam ke-10, ketiga boleh, kelima boleh. Intinya Al-Quran tidak diketahui kapan turun. Karena kalau diketahui turunnya pertama kali itu malam bila, maka pecahlah rahasia Lailatul Qadar. Yang mengetahui Lailatul Qadar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pecahlah rahasia Lailatul Qadar, maka kosonglah masjid-masjid, karena orang pasti akan meramaikan masjid hanya malam Lailatul Qadar saja. Malam yang lain orang tidak akan ke masjid. Jadi intinya kita peringati Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, dan kita ramaikan masjid kita dari malam 1 sampai ke malam 29, malam 30. Masjid Al-Islah ramai terus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Islah kok luar biasa. Apanya yang luar biasa? Masyarakatnya di dalam biasa. Luar biasa. Masjid Al-Islah kok luar biasa. Apa luar biasanya Ustaz? Di mana-mana
pintu tu dibuatkan dia ada dinding. Iko Masjid Islah pintunya aja dindingnya enggak ada. Ini masuk pintu gerbang enggak ada dindingnya, luar biasa. Masjid Al-Islah iko di mana tak luar biasanya ada rumah tahfiz Quran. Banyak masjid enggak punya rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran enggak punya masjid. Aku ada masjidnya, ada rumah tahfiz Quran. Ambo heran, kenapa enggak dipasang lampu biar enggak ketahuan ulun selesai. Sudah 1,1 miliar duit masuk, pembebasan tanah, 2 lantai, 18 ruangan, belum selesai. Insya Allah panjang umur, murah rezeki, selesai tablik akbar iko, selesai pula rumah Quran, rumah tahfiz Quran Al-Islah iko, insya Allah. Amin ya rabbal. Ambo ingin tablik akbar itu, kalau ada ambo mau menyampaikan tablik akbar di suatu daerah, ambo ingin meninggalkan sesuatu. Bila ditanya dia uang, potong Ustaz Somad di tablik akbar, yo apa yang ditinggalkannya? Alhamdulillah, peletakan batu pertama masjid selesai. Apa yang ditinggalkan Ustaz Somad? Alhamdulillah, rumah tahfiz Quran Al-Islah selesai. Ambo ingin meninggalkan sesuatu, mudah-mudahan selesai tablik akbar iko, selesai pula rumah tahfiz Quran Muara Jalai, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai beko ditanya di uang, aduh Ustaz Somad potong datang ke Muara Jalai, aduh apa yang ditinggalkannya? Sampah setumpu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qari'ah dari Kecamatan Kampar Utara 20 uang, 16 orangnya dari Muara Jalai. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kampung Quran, ada desa Quran, Muara Jalai ini layak mendapatkan predikat desa Quran, insya Allah. Amin. Jadi sehingga masyarakat yang ada di Muara Jalai, kalau dia pandai baca Quran, dia imam, dia qari, dia qari'ah, dia hafiz, dia hafizah, dapat diduga. Itu dari mana? Dari Muara Jalai. Jadi kalau ada orang Muara Jalai yang tak bisa baca Quran, copeklah urus surat pindah ke desa lain. Nah, siap ketua camannya, nak boleh surat pindah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo di beberapa tempat tausiah itu qari'ah, imam itu bertanya dulu. Iyo, iko dari kampung awak. Tadi disabi, iko qari'ah dari kampung awak dan imamnya pun asli di kampung awak, bukan pemain naturalisasi. Sebab di beberapa tempat ambo sabi, ini adalah qari'ah anak kita dari kampung kita, kebanggaan kita. Selesai tausiah datang panitianya, mohon maaf Bu ya, itu undang dari luar kota. Tapi kok qari'ahnya asli. Dan yang sesuatu yang luar biasanya yang ambo ingat dari tadi, dari acara itu, bisa pula kecamatan awak dari juara 9 naik ke juara 2. Hah? Itu karena diperiksa. Itu kalau berita kok sampai ke nasional, itu bu camat kok bisa dilantik menjadi penilik di KPU. banyak caleg-caleg dan salah hitung, rupanya sebenarnya nomor 2. Nah, itu juga mungkin adinda kita takwi uang tu mencui-cui suaranya. Beko datang ke camat merisa aja. Jadi intinya memang mesti diperiksa. Sedangkan dalam masalah Quran aja uang bisa salah. Setan bekerja itu karena ada kesempatan. Kalau periksa dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, insya Allah jangan terlalu percaya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang bertanya, apa acara malam tadi dengan Ustaz Somad? Nuzul Quran. Nuzul Quran kok coba wana malam ke-10 kalau nuzul Quran. Bapak Ibu yang bisa menjawab, jawab dengan jawaban yang aku sampaikan tadi. Bisa dingek? Dari bunyinya indah. Kalau bisa jawab lah. Kalau enggak bisa, maka enggak usah dijawab. Cukup sharekan aja video awak malam itu di Muara Jalai, di channel aslinya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment, supaya orang tahu bahwa malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5, malam 10 Sodo Ramadan itu adalah malam turunnya Al-Quran. Allah menyebut dalam Quran. Mana dalilnya?
Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada disebut dalam Quran. Tidak ada bulan Sya'ban, tidak ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, tidak ada bulan Muharram. Satu-satunya bulan yang disebut adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan yang disebut? Bulan Ramadan disebut karena bulan Ramadanlah turunnya Al-Quran. Sodonan bersanding dengan Quran menjadi mulia. Bulan bersanding dengan Quran menjadi mulia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Andailah bulan Muharram, tentu berubah bunyi ayat itu. Syahrul Muharram unzila fihil Quran. Mati begitu. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau miklah mati-mati, itu tanda wakatulah habis. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi apapun namanya, kalau inya bersanding dengan Quran, inya menjadi mulia. Apalagi yang bersanding dengan Quran. Gua, begitu banyak gua di Indonesia, nan dalam-dalam, nan godang-godang, nan cantik-cantik, ada permatanya di dalam, ada air terjunnya di dalam. Orang tidak terlalu ingin naik ke atas. Tapi ada satu gua di Makkah, panas, ketek, belum-belum orang naik ke atas. Namanya gua Hira. Kenapa orang berlomba-lomba mencari gua Hira? Karena di gua Hira lah turunnya Al-Quran. 5 ayat 6 pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena Quran turun di situ. Ramadan yang biasa-biasa menjadi luar biasa karena Al-Quran turun di situ. Kertas nasibnya lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kertas, lain nasibnya. Sama-sama dari kayu yang diambil dari hutan Riau, dimasukkan ke pabrik dan ada di Riau. Apa namanya? Riau Andalan Pulp and Paper, RAPP. Tapi nasib kertas lain-lain. Ada kertas yang nasibnya masuk ke toilet. Nggak usah wasabi, hilang selera makan awak. Menjadi penyapu najis, bergulung-gulung yang diletakkan di toilet. Nyekote juga, dari bubur kertas juga, dari kayu. Ada kertas yang nasibnya diletakkan di meja makan untuk mengelap mulut. Dari mulai mulut orang baik sampai mulut koruptor, mulut penjahat. Nasib kote. Tapi ada kertas yang tidak boleh dipegang kecuali hanya oleh orang yang berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali hanya oleh orang yang berwudu. Itulah kertas yang bertuah. Kenapa? Padahal dia sama-sama dari kayu, ditanam di hutan Riau, sama-sama dari pabrik yang ada di Riau. Kenapa dia jadi mulia? Karena di kertas itu tertulis ayat Al-Quran. Kalau sampai ada uang di dunia kok, di Indonesia kok, di Riau kok, di Pekanbaru, di Kampar, kalau ada orang yang berani membuat gulungan koteko, dilapkannya ke mulutnya, silakanlah. Kena pasal penistaan agama, masuk penjauh. Sama-sama kertas menjadi mulia. Gua menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Bulan menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Kertas menjadi mulia karena tertulis Al-Quran. Kepala pun menjadi mulia. Imam awak sama untuk kepalanya sama mu. Mungkin kalau godang lah kepala boleh. Kamu kepala nomor 9. Nomor berapa ya? Sama nomor 9. Tapi isinya lain. Inya 30 juz, juz 30. Apa yang dimuliakan Allah? Di apa Qur'an kau naik kate? Di Quran. Di apa tuan imam awak naik kate? Di Quran. Di Quran lah. Masya Allah, tabarakallah. Ambulah lama juga tausiah di Kabupaten Kampar, tapi asalnya ikulah pentas yang paling tinggi. Aso-aso di pondok duyat no kini lah. Ambu ditanya dek ketua panitia tadi, Ustaz Paulu kursi kata, indah kata, biar mau toga. Sesudah mau toga agak gampang nih.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran kau luar biasa. Maka kalau ingin anak awak mulia, maka muliakanlah inyo dengan Al-Quran. Mulia dengan jabatan, indak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau indak ditangkap KPK. Mulia dengan seragam, dek awak ada jabatan. Kalau lah pensiun, seragam ditarik di negara. Tapi dek mulia karena Quran, Qori'ah, dan imam awak sampai hari kiamat, sampai meninggal tetap mulia insyaAllah. Amin ya rabbal. Maka muliakanlah. Maka apapun nama acaranya, sertakan Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran. Buya, boleh awak buat acara nuzul Quran. Nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, 1 Muharram. Itu hanya sampulnya saja. Itu hanya casingnya saja. Isinya di dalam adalah silatu. Ikut nuzul Quran. Beko habis nuzul Quran Syawal, halal bihalal. Habis Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah melopai jamaah haji. Habis Zulhijjah menyambut 1 Muharram. Habis Muharram Safar, Muharram Safar Rabiul Awal Maulid Nabi. Habis Maulid Nabi Rajab, Sya'ban, nisfu Sya'ban, Rajab 27 Isra dan Mi'raj. Itu adalah namanya saja peringatan-peringatan, tapi isinya adalah silaturahim. Kalau tidak dibuat acara kok, tidak bersuara dengan Pak Babinsa, tidak bersuara dengan Bapak Kapolsek, tidak bersuara dengan Bapak Kades, tidak bersuara dengan Bapak anggota Dewan, tidak bersuara dengan Pak Kua. Kemana Pak Kua? Apa yang dimuliakan Allah. Jadi yang bawa malam itu bersilaturahim. Jadi kalau Pak Ketua LPTK, Ketua Panitia tadi menyambut, ambo lah diundang 2 tahunan lalu. Ambo sebutkan di situ. Ambo tidak tahu. Ambo tidak ada memilih-milih jadwal. Ambo dari dulu sampai kini di surau ketek, di musola, di masjid, di kantor. Ikoi hari Jumat nanti ambo akan pergi ke Jakarta. Ambo tidak tahu ke Jakarta kok di rumah siapa, apakah di rumah pejabat, apakah di kantor, apakah di masjid, ambo tidak tahu. Ambo tidak pernah tahu kita akan kemana. Jadi kalau ambo pergi dengan Ustaz Henry, tidak pernah ambo tanya mau dibawa kemana hubungan kita. Yang penting awak berjalan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pernah kami tobang ke Kalimantan. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan tuh naik motor sampai ke situ ke Suau Ketek. Lolok di topi Suau. Datang gubernur. Gubernur menyambut, kami akan membawa Ustadz Somad pindah ke rumah dinas. Ketua nan undang surau, nan undang kok kami. Kami tidak akan melopehnya. Lolok kami di topi surau. Jadi ambo tidak pernah tahu nama undang apa siapa. Iko perlu ambo jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan malam iko. Ambo dibawa tadi dari Papua dengan Ustaz Henry. Ambo tidak tahu malam iko awak kemana. Entah ke musola, entah buka bersama sesudah itu balik. Rupanya ambo dibawa, masya Allah, tabarakallah. Ikolah selama ambo tausiah di Kabupaten Kampar, ikolah di Muara Jala iko tausiah yang paling perasaan ambo sangat tertekan. Kenapa tertekan? Sebab kalau ndak selesai bangunan kok, ambo nengkau naik. Apa kata orang? Ikolah di bawah Ustaz Somad ndak jauh selesai. Jadi ambo minta tolong 10 jari ambo angkat, seboleh sama kepala, tolonglah awak selesaikan urusan. Bisa Bapak Ibu? Ibu bisa menolong apa? Nah, tolong koteh-koteh, plastik-plastik, kresek-kresek kolukan. Nah, mumpung hati ibu itu belum tertutup. Ibu kalau tidak ada membawa duit, golang, rantai, golang kaki, gigi omeh, wih, masukkan ke dalam. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini Ustaz Somad iko uang aja disuruhnya bersedekahnya indah. Ambo
memboi 10 juta. Ambo jangan tepuk tangan, lu isi aja kotak itu. 10 juta ambo hadiahkan pahalanya untuk almarhumah emak ambo. Nah, jadi sedekah kau awak hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhum mama, sampai pahalanya untuk mereka ke awak juga. Mudah-mudahan selama anak-anak awak menghafal Quran, mengalirlah pahalanya ke almarhumah emak ambo, ayah ambo, dan untuk ambo insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka isilah kotak. Coba kotak tu jangan cuma di bawah, naik ke atas. Sebab di atas kau banyak ikan-ikan nang godang. Ada ikan toman, ada ikan paus. Nah, kalau di bawah kau nampaknya ikan-ikan pantau aja kok. Ustaz jangan macam-macam, pantau pun tapi kok 3 sampan kok ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikan toman, ikan pantau, ikan selais, ikan apapun namanya, yang penting ikhlas. Famay ya'mal, kotaknya terlalu banyak ditampi apa-apa kok. Sebab bapakku memang tidak memegang piti, tidak memegang duit kok ibu-ibu. Betul kan, Bu? Ah, iya katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nan banyak sawitnya, nan banyak gotahnya, nan banyak brondolnya, nan banyak kelaponya, itu semua akan tinggal. Ma'akal tafa'afnaita, dibolikan ke makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, dibolikan ke pakaian lapuk. Wa mata sadaqta, dan awak bolikan 2-3 sak semen, batu kerikil, batu bata, lapang boleh kelas awak selesaikan, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Iko bukan punya uang, iko tidak bisa diwariskan, iko tidak bisa dihibahkan, iko tidak bisa dijual bolikan, maka akan lahir para penghafal Quran, para hafiz-hafizah. Kalau awak bukan ustad, kalau awak bukan buya, kalau awak bukan penghafal Quran, ambo bukan penghafal Quran, ambo bukan qari, ambo jahil, ambo tidak berilmu, tapi ambo ingin dapat pahala penghafal Quran contoh imam ambo ingin seperti qari'ah, maka dengan itu mengalirlah pahala. Anak-anak awak akan menghafal Quran di rumah tahfiz Quran Al-Islah Muara Jalai. Ini juga tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudara kita yang berasal dari Kabupaten Kampar, yang ada di perantauan, yang ada di Malaysia, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Jakarta, dimanapun berada, kirimkan ke rumah tahfiz Quran Muara Jalai. Ada nomor handphone juga ya. Kalau ada awak minta transferkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi, emak kandung akan lari. Wa abi, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong anak, anak tak bisa menolong saudara, saudara tak bisa menolong suami, tak bisa menolong istri, istri tak bisa menolong suami. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang akan menolong dirinya sendiri, dan di antara yang menolong awak adalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Awak tidak mampu membaca Quran, awak berwakaf untuk rumah tahfiz Quran Al-Islah Muara Jalai. Insya Allah selama rumah tahfiz ini berdiri, selama anak-anak membaca menghafal Quran, kita pun mendapatkan balasan aliran pahala. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa kita, Allahumma arhamna bil, turunkan rahmatmu untuk kami dengan Quran. Allahumma arhamna bil, waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil, ya Allah, turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Pindah rumah baru, baca Quran, turun rumah baru itu Quran. Dapat mobil baru, motor baru, Quran, dibacakan Quran.
ketika pindah membuka kebun sawah, orang membaca Al-Quran, yang selalu dibaca dipilih surat-surat pilihan. Al-Fatihah, Al-Fatihah membuka segala yang terkunci, membuka segala yang tertutup. Tertutup pintu hatiana, bacakan Al-Quran. Tertutup pintu rezeki, bacakan Quran. Untuk niat yang baik-baik ini, ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah dibacakan Qul huwallah 3 kali. Kenapa dibacakan Qul huwallah 3 kali? Karena ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Inya sembayang dari Isya sampai subuh. Ayatnya Kul huwallah, kulhu. Tidak berganti-ganti. Kulhu. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, iko Qatadah membaca ayat kulhu, tidak berganti-ganti, tidak bentuk kau. Maka kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Itulah maka awak baca 3 kali kul huwallah sepertiga. Maka sama seolah-olah seakan-akan dengan pahala membaca 1 khatam Al-Quran. Tapi jangan dek baca lah 3 kali, tak baca Quran lain. Dah baca 3 kali, orang tak baca Quran, ambolah khatam berkali-kali. Tetap awak membaca Al-Quran. Membaca Al-Falaq dengan An-Nas, seboleh ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kenapa nan seboleh ayat kau awak ulang-ulang? Fatihah, Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, seboleh ayat diulang-ulang. Ada orang Yahudi menyihir Nabi, diambilnya rambut Nabi, dicuri rambut Nabi yang gugur, lalu kemudian disimpulkan dalam seboleh simpul tali. Disihir mereka. Datang malaikat Jibril alaihissalam, mereka masukkan simpulan seboleh itu ke dalam sumur, tersimpan di dalam. Datang malaikat Jibril mengambilkan, turunkan ayat seboleh ayat, terbukalah simpul tali nan seboleh. Itulah dia, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan orang yang suka menghembus-hembus, meniup-niup simpul tali. Jadi kalau ada orang nan jahe, dicuinya ambui awak, dikeknya simpul tali, ada tiup-tiupnya. Maka kalau ada orang yang suka meniup-niup, hati-hati lah itu. Niup-niup mantra-mantra, sihir-sihir, maka dibaca. Mau tidur malam, baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, dibaca, ambuikan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke telinga, ke kaki, ke badan. Ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, dibacakan, diambuikan ke tapak tangan, sapukan ke muka. Waktu Nabi SAW akan meninggal dunia, nama membacakannya Sayyidatuna Aisyah. Begitulah kalau dapat istri nan solihah. Bapak-bapak, istrinya hafizah, istrinya ustazah, istrinya hafal Quran, istrinya bisa baca Quran. Kalau awak sakit, seperti yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tapak tangan Nabi, disapukan ke muka. Dek Nabila sakit, nak membaca tetap Aisyah, tapi tapak tangan diambil, tapak tangan barokah, ke tapak tangan Nabi disapukan. Tapi kalau dapatlah bini, na'udzubillah, bukan dibacakannya itu, dibisikkannya ke telinga awak, mano surat tanah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang ada di Muara Jalai, ini semua sodonan ada juga ikonan solihah saudara. Dari bunyi aminnya ragu. Solihah saudaranya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kampungnya para qari, kampungnya para qari'ah, kampungnya para hafiz, kampungnya para hafizah. Bapak ibu kalau mendengar imam awak menjadi imam besar, menjadi imam salat tarawih, bangga pun tak bangga? Ambo bangga. Tapi kalau ditanya orang ambo, kenal ustaz dengan ustaz dari Muara Jalai? Oh, kami dulu sama kami dulu di Muara Jalai, berapa kali sekali. Apalagi bapak ibu nan sekampung, apalagi ada ikatan keluarga. Masya Allah, tabarakallah, kita bangga karena Al-Quran, sumber segala kemuliaan. Muliakan harta, ketika harta sudah tak ada, tak lagi dimuliakan orang. Muliakan jabatan, jabatan tak ada, kita tak lagi mulia. Berapa banyak pejabat dulu disanjung dimuliakan, begitu datang ke kampung, umbul-umbul, baleho, gambar besar, lalu
Ini Ustadz menyindir yang ada gambar. Nah, gambar ampun, tapi begitu sudah tidak ada jabatan, pintu tak dibukakan, supir lagi tidak ada lagi, menyupir sendiri, membuka pintu sendiri. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan rebana, sekarang tak lagi ada sambutan. Kena penyakit namanya PPS, Post Power Syndrome, penyakit setelah tak ada jabatan, tidak lagi ada kehormatan. Tapi orang yang mulia kena Al-Quran, Al-Quran akan tetap ada di kepalanya. Sampai kapan? Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memasukkan Al-Quran dalam hatimu, ke dalam akalmu. Kepalanya isinya Al-Quran, hatinya isinya Al-Quran, lisannya isinya Al-Quran. Penghafal-penghafal Quran itu murajaah, mengulang hafalannya minim seketek-keteknya 2 juz sehari. Bayangkan itu. Berapa Ustaz? 2 juz. Kalau cuma 2 juz, kami 3 juz. Juz lemon, juz pokat, juz mangga. Kalau Imam Mawak seketek-ketek sedikit-dikitnya 2 juz, berarti sebulan ini khatam berapa kali? 2 kali. Memang kalau terlalu konyang susah ngitung memang. Berartinya khatam sebulan, kalau sehari 2 juz, berartinya khatam sebulan 2 kali khatam. Berartinya khatam setahun 24 kali khatam. Makanan paling beruntung bertuah di dunia ini adalah mertua. Kenapa pula mertua? Kenapa pula mertua, Buya? Ustaz, kenapa pula mertua imam yang paling beruntung? Bukan orang tuanya, sebab orang tuanya mengandung, menyusukan, melahirkan. Tapi mertua dapat baranglah jadi. Jamaah dimanapun berada, yang mau mencari menantu, datanglah ke Muara Jalai. Di sini tempatnya para penghafal Quran, di sini tempatnya para qori dan qori'ah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang paling beruntung di atas dunia. Punya anak pejabat, tak lama. Punya anak ASN, PNS, pensiun. Tapi kalau bisa, walaupun dia ASN hafal Quran. Dia polisi hafal Quran. Dia tentara hafal Quran. Ambo dikawal oleh polisi. Selesai acara datang Pak polisi, Ustaz Somad, saya ini adalah polisi santri. Apa maksudnya itu Pak? Dulu ada penerimaan polisi diambil dari santri penghafal Quran. Jadi saya masuk polisi ini karena hafal Quran. Jadi sekarang jangan lagi Bapak Ibu berpikir, untuk apa jadi anak hafal Quran? Nanti kalau anak Bapak bisa ngapal Quran, baca Quran, hafiz Quran, jadi qori, anak jadi apa? Paling-paling jadi ustadz kurus macam Ustaz Somad. Anak Bapak hafal Quran, qori, bisa menjadi polisi tapi hafal Quran, tentara. Ambo dikirim iklan kawan Ambo di Jakarta. Ustadz tolong sharekan iklan Iko di Instagram Ustadz Somad official yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ambo iklankan iklan penerimaan tentara hafal Quran. Yang hafal Quran masuk tentara, ada program khusus. Angkatan udara, angkatan laut, ada penerimaan khusus penghafal Quran. Ambo ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Langsung mau makan sama Pak Rektor. Apa kerja Pak Rektor? Kata Pak Rektor, Ustaz Somad, yang paling banyak mendapatkan beasiswa hafal Quran di sini di UII Jogja ini adalah Fakultas Kedokteran. Yang paling banyak lulus adalah penghafal Quran, dokter spesialis hafal Quran. 20-30 tahun akan datang dokter spesialis hafal Quran, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran, camat hafal Quran, bupati hafal Quran. Maka insya Allah turunlah rahmat ke negeri ini. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan pasukan bala tentara, walaupun dia tak perang, dia sudah dapat pahala seperti berperang. Siapa yang membelikan kudo, siapa yang membelikan tombak, siapa yang membelikan pedang, walaupun dia tak ikut perang, dia dapat pahala perang. Maka Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Panglima, Ibu Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Menteri, BUMN, Komisaris, kalau disupport Quran, musabaqah tilawatil Quran, maka mereka mendapatkan pahala seperti para penghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal
alamin. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Ibu, bapak, menikah umur 25 tahun, meninggal umur 63 tahun. Dari 25 ke 63 lama. Tidak usah hitung-hitung, lama. Tapi begitu malaikat maut datang, yang dulu katanya sehidup semati berubah, aku hidup kau mati. Yang dulu katanya harta ini milik kita bersama berubah jadi nama Gono Gini. Apa arti Gono Gini? Aku Gono, kau begini. Yang kekal abadi. Siapa yang menemani di yang lahat? Quran. Siapa yang akan menolong pertanyaan mungkar nakir? Quran. Siapa yang akan menolong waktu di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada tenda? Quran. Siapa yang akan menolong waktu titian siratal mustaqim? Quran. Syafi'an li ashabi. Quran akan menemani sampai masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Adapun bu hati belayan jiwa, ibu sehat? Kalau ambo bertanya boleh dijawab. Suaranya kuat, jangan tersinggung. Kalau meninggal bapak ini ibu mau ikut? Boleh. Ustaz Somad provokator. Saya datang bukan mau merusak perasaan bapak sama ibu, tidak. Wallahi demi Allah tidak. Saya cuma mau menyadarkan kita semua bahwa yang kekal abadi menolong kita adalah Al-Quran. Mestinya malam ini bacaan Quran tadarus kita juz 10. Saya orangnya tidak mau mendikte-dikte menjatuhkan harga diri air muka di depan orang banyak, enggak. Ambo tidak akan menyoal, bapak malam kau jus bapak jus bapak, ibu jus bapak, enggak. Ambo tidak ingin mempermalukan orang. Ambo hanya ingin mengingatkan, termasuk di Ambo Suang. Mestinya Ambo malam iko membaca jus 10. Coba masing-masing awak buka handphone awak. Di handphone itu ada sudah terinstall Quran digital. Setelah terinstall coba tengoklah jus berapa. Ambo lah ada. Jus berapa? Indah Ambo boleh tahu. Jus berapa Ustaz? Nggak boleh, itu rahasia Ambo lah. Yang penting bacaan awak minimal. Ustaz Somad baru jus. Ustaz Somad mengatakan jus 10. Saya sudah hatam sekali. Alhamdulillah. Yang belum ada membaca Quran sama sekali, mulai malam ini baca Quran. Apakah tahun depan akan ada Ramadan? Tahun depan Ramadan masih ada. Tahun depan tablik akbar masih ada. Tahun depan nuzul Quran masih ada. Tapi awak Allah tentu ada. Berapa banyak yang tahun lalu Ramadan masih ada, tahun ini kalau tidak ada Ramadan. Dia apa? Serangan jantung, mati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Rumah sakit Pekanbaru makin banyak. Dulu rumah sakit di Jalan Sudirman, kini di Panam lah ada rumah sakit. Kanan kiri rumah sakit. Datang ambo ke rumah sakit 2 meter daftar nama dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis objek kandungan, spesialis THT telinga, spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis utak, spesialis. Makin banyak dokter spesialis, makin hebat rumah sakit, kematian makin tinggi. Banyak minum gula, diabetes mellitus. Makan kambing, jantung koroner. Makan santan, segalanya menjadi penyakit. Maka tidak ada jalan lain mempersiapkan diri. Di antara yang menolong kita adalah Al-Quran. Ustaz Somad saya belum bisa baca Quran. Baca Iqra. Awak dulu di kampung, kalau ambo di kampung ambo dulu ndak baca Iqra, masuk ambo kete. Alif dia te, alif di bawah, i alif depan u, a i u. Mim da te mata ya bawati. Nan tahu batilah tuh. Anak-anak ketek lah pakai Iqra. Di Maharaja lain pakai apa baca Quran? Pakai Iqra. Mau pakai Iqra, mau pakai Qaidah Baghdadiyah, terserah. Kalau dijawab pakai alif fathah, a alif kasroh, i alif dhammah, u a i u. Itu hanya caranya saja. Maka jangan pernah berhenti belajar baca Quran. S1 umur 22 tahun, S2 umur 25 tahun, S3 umur 27 tahun. Itu pendidikan orang barat. Pendidikan dalam Islam tidak ada batas ilmu. Utlubil ilma minal mahdi
ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Ibu waktu di buayan, anak itu dibacakan Bismillah tawassalna billah la 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 la. Dan waktu akan mati pun, waktu sudah dikubur di tanah pun, waktu sebelum mati sakaratul maut, dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Dan waktu sudah masuk ke liang lahat dibacakan talqin, idza ja'akal malakani, kalau datang dua malaikat mungkar nakir, marabbuka, bertanya siapa Tuhanmu, faqul rabbi Allah, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu, katakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kiblatuka, apa kiblatmu, katakan Ka'bah. Ma imamuka, apa imammu, katakan Quran. Imamku adalah Quran. Karena kita minta waja'alhu lana imamau wa nurau wa hudau warahmah. Imamku adalah Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pembimbingku, karena Al-Quran datang dari Allah melalui Jibril turun kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ikhwanuka, siapa saudaraku? Saudaraku adalah kaum muslimin dan muslimat yang mendoakan aku. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang sudah mendului kita, kuburnya dijadikan Allah salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan Allah dari azab kubur. Ambo amat sangat beruntung malam ikut, malam Ramadan, malam mulio bisa ke Muara Jalai. Kenapa? Sebab di Muara Jalai banyak qori-qori'ah, penghafal Quran, imam-imam. Mereka punya murid-murid. Apalagi pula di rumah tahfiz Quran, Masjid Al-Islah. Kalau dapat mereka kabar berita Ustaz Somad meninggal, pasti mereka akan mengirimkan Al-Fatihah, pasti mereka akan mendoakan Allahumma firlahu warhamu. Apalagi banyak anak-anak muda, kona anak-anak kok, insya Allah ini banyak yang gadi-gadi menikah punya anak, mereka akan ingat, maka itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 6 sore, maghrib jam 6.30, jam 6 panggil anak-anak baca Quran. Iko kalau jam 6 sore jalan macet total, payah lalu dek apa, orang berkerumun memboli, goreng pisang, goreng ubi, goreng semangko, goreng segala macam. Padahal mestinya jam 6. Salah satu ada 3 orang dan doanya tidak tertolak. Yang pertama dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Yang kedua dakwatul shaim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Mestinya jam 6 sore itu awak ajak anak-anak baca Quran. Anak baca Quran, anak baca Quran. Ibu bini baca Quran. Kata bini, kalau mau baca Quran kita tidak berbuku, apa kita masak. Bini masak, sambil memasak puninya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambil memasaknya baca Quran. Waktu bapak tu merasakan masak, yummy. Apa sih rahasianya? Rupanya ia baca Quran. Sedang memasak baca Quran, Quran turun barokahnya pada masakan. Ada orang Jepang. Waktu itu ambo diajak oleh Bapak Profesor Din Samsudin, Ketua Muhammadiyah. Ustaz, bisa kita buat acara online? Ayo Prof, awak buat acara online lah. Rupanya ada orang Jepang situ. Orang Jepang, tapi orang Jepang kalau bisa cakap awak. Jadi orang Jepang itu bertamu ke rumah kiai. Di muka rumah kiai itu ada pokok manggo. Pokok manggonya 2, sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Datanglah kiai kok. Ini selalu lalu di sebelah kanan kok. Selalu sebelah kanan dibacakannya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lalu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokok pohon manggo nan selalunya bacakan ayat itu selalu berbuah, buahnya lobe dan mandi. Manggo nan sebelah kiri nan tidak pernah dibacakan Quran, jarang berbuah, kalau berbuah masam. Ternyata Al-Quran kalau dibacakan berpengaruh kepada air. Itulah maka ada istilah membacakan air pada Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kalau diminta orang membacakan Al-Fatihah, baca sampai selesai dan bacanya joleh. Sebab ambo tengok orang kini kalau dibaca baca joleh makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amu tak percaya Buya, amu tak percaya Ustaz Somad kalau bacaan ayat Quran itu berpengaruh kepada air? Ikut air sebelum ambo baca, ikut air sesudah ambo baca, sama. Iyalah sama menengoknya mata awak. Coba pakai mikroskop. Ternyata ditengok pakai mikroskop, ini air yang sebelum dibaca, ikut air dan sesudah dibaca. Dan sesudah dibaca ditengok pakai mikroskop, menampilkan molekul-molekul cahaya yang menelitinya bukan orang awak, bukan orang Islam, orang Jepang. Kenapa awak tidak tahu? Sebab awak tidak ada meneliti itu dan awak pakai selop Jepang. Tulis di Google itu namanya. Apa nama tulis itu ya? Tulis di Google itu Miracle of Water. Apa lo miracle kok? Miracle of Water. Miracle of Water, keajaiban air. Tengok, habis itu gambar. Itu dia. Miracle of Water. Nama orang Jepangnya Masaru Emoto. Orang Jepang dan membuktikan bahwa bacaan-bacaan berpengaruh kepada air. Lalu apa hubungannya dengan pokok mangga? Pokok mangga itu isinya air. Mana lu ada pokok mangga isinya air? Kau batang mangga. Cobalah kupas kulit mangga kau keliling, mati. Kenapa? Karena air tak sampai ke atas. Cara membunuh pokok kayu, kupas kulit keliling. Sebab di balik kulit itu naik air ke atas. Ini pokok kelapa. Kenapa bisa air ada di atas? Karena naik dari bawah. Takkan mungkin awak menyuntiknya ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak bacakan Quran ke badan awak, berpengaruh. Sebab apa? Sebab badan awak ikut isinya air. Mana ada isinya air? Darah itu air. Itu kenapa tak boleh banyak minum gula. Sebab gula itu kalau bercampur dengan air, maka airnya menjadi kental. Apa yang membuat darah kita kental? Dua. Yang pertama gula, yang kedua santan. Maka yang paling sehat adalah jangan minum gula, jangan minum santan. Nabi tak pernah makan santan, Nabi tak pernah minum gula. Jadi kalau definisinya tak pernah dilakukan Nabi, kalau dilakukan berarti bid'ah, berarti minum gula dan minum santan. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ustaz kau menyebut tak boleh santan-santan. Tadi yang tengok waktu Ustaz makan pakai sambal kombiu. Itu kan santan Ustaz. Ambo tidak mengatakan ini masalah ibadah. Itu bukan masalah ibadah, itu masalah makanan. Masalah makanan, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Jadi badan kita ini isinya air. Air ini kalau dibacakan ayat-ayat berpengaruh. Itulah mengapa qori-qoriah kita sehat-sehat. Guru-guru mengaji ambo. Guru mengaji ambo dulu namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sampai kali jadi dewan juri internasional di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ambo waktu mengajinya lahir 1970 boleh. Ambo mengaji samanya tahun 1993. Waktu itu umurnya lah hampir 80 tahun. Sehat walafiat. Kalau awak baca Quran samanya macam contoh-contoh terlalu. Tapi kalau awak salah katanya. Matonya elok, telinganya elok, hafalannya elok. Awak bau ngombe puluh dan macam-macam. Ambo ndak usah lambo sabi penyakitnya. Beko ambo sabi. Ku ambo kok ya. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Kalau ada kata-kata ambo dari tadi itu menyinggung perasaan Bapak Ibu, ambo mohon maaf. Ambo minta jangan tersinggung. Mendengar ceramah ambo yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, tolong jangan tersinggung. Kok kamera kau dua? Iyo, kamera itu untuk YouTube, yang ikut untuk TikTok. Supaya di TikTok itu ada ceramah. Sebab kata orang dulu TikTok kok haram, Sebab apa? Sebab isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu. Kini isinya lah selawat, isinya pengajian. Supaya apa? Dakwah menyebar di mana-mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Sebab beberapa orang yang tersinggung mendengar balik mati. Bukan dia tersinggung tuh, memang dia ajalnya lah tiba. Insyaallah Bapak Ibu saudaranya panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ambo tausiah jam 10 lewat dan jam 9 lewat 20. Kini lah jam 10 lewat 5 boleh. Walaupun ambo tidak menengok jam, tapi lah terasa dari kesemutannya itu. Kode etik ceramah 60 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh bertambah. Tapi kalau untuk khusus pembangunan masjid itu bisa diulang sekali lagi. Yang penting kotaknya diulang lagi. Masukkan sodonya, habis sama-sama handphone kasihkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid lah elok, luar biasa. Ambolah sembahyang di dalam Masjid Al-Islah Muara Jalai, ambolah sembahyang Isya, ambolah sembahyang tarawih, ambolah sembahyang witir, sound systemnya mantap, karpetnya mantap, kaconya mantap, luar biasa. Bangunannya cantik, warnanya hijau. Memang disuruh buat hijau. Sebab apa? Sebab kalau menengok warna hijau ikut mata awak sehat. Kata Imam Al-Ghazali, banyak-banyak menengok warna hijau. Itulah mengapa karpet Masjid Nabawi itu hijau, kubah Masjid Nabawi, kubah Nabi itu hijau, Masjid Al-Islah Muara Jalai pun hijau. Tapi kalau awak bersedekah pakai duit warna kalau hijau 20.000. Imamnya Masya Allah, sembayangnya khusyuk, Bilalnya pun Masya Allah, sesuai dengan yang nambah ceramahkan selama itu. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Joleh. Potang waktu kami lalu sama Ustaz Andri yang nak pergi ke Palas, lalu kami di tepi jalan, entah apa, tadi alhamdulillah. Iko tiap malam macam iko kan? Kadang ada juga beberapa masjid tu pas ambo ada di situ elok. Sesudah ambo balik, bubar balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karpetnya pula disabik lah lunas. Dari beberapa tompek ambo ada sembahyang masjid elok. Sesudah itu datang pengurus berbisik, mohon maaf Bu ya, karpet awak masih butang gitu. Ya alhamdulillah lunas, tinggal iko lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ambo ingin kalau ambo balik, ambo mendapat berita, dapat WhatsApp dari Pak Kua, dapat berita, alhamdulillah Ustaz Somad, rumah tahfiz dan potang lah selesai. Anak-anak pun lah belajar lah menghafal Quran. Mudah-mudahan ikulah menjadi amal jariah awak bersama insyaallah. Amin ya rabbal. Sesudah awak masuk ke dalam liang lahat, anak balik, bini balik, laki balik, motor lama hidup banyak diasuh, panjang umur, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah hamba menengok motor masuk ke liang lahat. Motor hanya di plaza parkir, sesudah itu motor pun balik. Bulan muka, motor pun lah hilang, diambil di showroom. Telah ambil membayar kredit. Motor tinggal, mobil tinggal, duit tinggal, tabungan tinggal. Yang kekal abadi hanya rumah tahfiz Quran Masjid Al-Islah Muara Jalai. Lah bolak balik ambo sampaikan untuk selalu awak ingat-ingat. Fadzakir, ingat-ingat. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Fadzakir, buatkanlah peringatan. Inna fa'atid dzikra, karena peringatan itu akan bermanfaat. Sodo awak rugi. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus salihati. Dan malam minggu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tidak ada alasan orang Muara Jalai anaknya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Qorinya disiko, qori'ahnya disiko, penghafal Qurannya disiko, rumah tahfiznya lah siap. Bapak ibu tinggal datang, masukkan anak baca Quran, berjamaah maghrib, berjamaah isya. Di tempat lain mungkin ada alasan, kenapa anak tak bisa baca Quran? Tidak ada rumah tahfiz Quran. Awak sudah siap. Dan Ustaz Somad bukan meletakkan batu pertama. Ustaz Abdul Somad datang tabligh akbar, sudah hampir siap. Mudah-mudahan ini semua ketika kita mati mengalir. Idza matal insan, ketika manusia meninggal, inqata'a, putus. Adapun yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah. Sudah. Ilmun yantafa'u bi, ilmu para qari'ah, para imam. Dan nomor 3 itu bagian awak. Waladun sholih. Itulah anak-anak awak. Saudara anak-anak aku, anak-anak yang sholih. Ambolah berceramah 1 jam. Anak-anak aku tetap. Oh, itu anak-anak. Tetap anak-anak. Tetap anak-anak. Lah ceramah ambo 1 jam, anak-anak tetap fokus. Itu menunjukkan bahwa ini anak-anak ini memang waktu ibunya mengandung dulu selalu dibacakan Al-Quran. Di tempat lain kadang ambo ceramah 5 menit, anak-anakku lah menang habis jilbab omak diambil. Anak-anak
Mereka inilah akan melanjutkan perjuangan ini di masa depan, di masa akan datang. Itulah Nana Ambo sampaikan selama 60 menit ini. Banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan Ustadz Abdul Somad? Akhirnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Muara Jalai tetap menjadi kampung, tetap menjadi desa, tetap menjadi tempat tinggal yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah memberikan para pemimpin kita, Ibu Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Bapak Kua, Bapak Ketua LPTQ diberikan kesehatan untuk membimbing umat ini ke jalan Allah. Kalau panitia semua yang sudah bersusah payah diberikan Allah balasan kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah. Rezeki kita dibukakan Allah. Tetap kita support melalui zakat, melalui infak dan sedekah untuk rumah tahfiz Quran Masjid Al-Islah Muara Jalai. Ala hazihi niyah al-Fatihah.